Karena kami menikmati kasih-Mu yang tanpa batas itu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Hamba percaya di pagi ini setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dengan penuh pengucapan syukur kepada Engkau Bapa. Menggemburkan setiap tanah hati kami. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan sukacita kami. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu sukacita kami. Firman-Mu penolong kami satu-satunya. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat pertolongan-Mu bagi kami semua. Juga di tengah-tengah ibadah ini yang boleh menolong kami memuji dan memuliakan Engkau. Juga akan menolong kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu di pagi ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami di saat ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Dalam urapan-Mu Allah. Tidak ada kuasa lain yang menguasai kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai setiap kami di saat ini. Dan pemberitaan firman Tuhan. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terjadi hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya. Semua yang mau diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hari-hari hidup, tapi puji syukur hari ini tanggal 1 Maret. Berarti kau sudah melewati 2 bulan dengan penyertaan Tuhan. Bahkan beta percaya dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari sama-sama kau buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Semua sudah dapat? Mari satu kali lagi kita mengundang Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai pada ayatnya yang ke-34. Mulai dari perikopnya 1:3. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pagi ini firman Tuhan akan berbicara tentang lihatlah anak domba Allah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai kebisingan, berbagai suara yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Suara dari dunia,
Suara dari dosa, suara kompromi yang selalu terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi di tengah-tengah kebisingan itu, Tuhan sedang mencari satu suara yang murni. Seperti Yohanes Pembaptis. Yang berani berdiri, berseru dan mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Bukan lihat gereja, bukan lihat hamba Tuhan, bukan lihat pribadi, bukan lihat mujizat, tetapi melihat Yesus. Hari ini Roh Kudus mau membangunkan gerejanya. Hari ini Tuhan mau memurnikan saksi-saksinya. Seruan yang mengguncangkan, lihatlah. Yohanes tidak berkata pelan, ia tidak berbisik, tetapi firman Tuhan berkata dia berseru. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini seruan darurat. Seolah-olah Yohanes berkata bahwa bangun dari dosa, bangun dari kemunafikan, bangun dari hidup yang suam-suam. Karena tanpa anak domba, manusia binasa. Gereja hari-hari ini terlalu banyak diskusi. Gereja hari-hari ini terlalu banyak membuat opini dan sebagainya. Tetapi kurang seruan pertobatan. Mari Bapak Ibu, menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Mari kita mengangkat wajah kita dalam iman. Melihat anak domba Allah itu yang sudah menyelamatkan kita semua. Dia mengutus kita untuk menjadi saksinya. Kadang kita malu untuk menceritakan, untuk membuka suara kita, untuk membawa dan mengarahkan setiap kehidupan kita, untuk melihat tentang anak Allah yang menyelamatkan kita. Untuk diri kita sendiri, maupun kita malu untuk menjadi saksinya. Ketika kita berbicara, engkau terlalu rohani kalau berbicara demikian. Tetapi mari firman Tuhan hari ini mau supaya kita sungguh-sungguh mau berkata dan berani menyaksikan tentang Kristus yang menyelamatkan. Tentang Kristus yang melakukan perkara ajaib. Dan tidak ada yang bisa menolong kita di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus Tuhan. Anak domba Allah itu yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Tuhan bertanya dalam ketumpung hidup masing-masing. Apakah ketong hidup ini masih menunjuk kepada Yesus Kristus? Ataukah ketong sibuk menunjuk kepada diri sendiri? Apakah ada dosa tersembunyi yang belum ketong serahkan kepada Dia? Kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Dimulai dari pertobatan sungguh kepada Dia. Yohanes ini ketika kita memperhatikan, Yohanes ini ada punya pengikutnya. Tetapi dia luar biasa, dia menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia ini. Dia berkata bahwa dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dia punya banyak pengikut. Dan dia juga tidak ketakutan ketika semua orang matanya akan tertuju kepada Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kita mencari nama. Kita mau dipuji karena kehebatan, kebisaan, kemampuan kita. Seberapa rohaninya kita. Tapi mari hari ini lewat firman Tuhan, sama seperti Yohanes berkata, kita mengarahkan pandangan kita dan berani menyaksikan tentang Kristus anak domba Allah itu yang menyelamatkan, yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Anak domba yang menghapus dosa. Perhatikan Yohanes tidak berkata bahwa anak domba yang menutupi dosa. Anak domba yang mengurangi dosa. Anak domba yang memperbaiki dosa. Tetapi firman Tuhan berkata menghapus dosa dunia. Ini kabar yang mengguncangkan neraka. Hanya Yesus
yang menghapuskan dosa kita. Amin. Dia bayar cicil. Dia lihat sedikit dulu. Nanti besok kalau kon sedikit baik dia lo kasih lain banyak. Tidak. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa dia yang menghapuskan dosa dunia. Termasuk dosa saudara dan saya. Rantai dosa bisa dipatahkan. Masa lalu bisa dipulihkan. Hati yang kotor bisa disucikan. Tidak ada dosa yang terlalu dalam bagi darah Yesus. Amin. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi salib Kristus. Seringkali secara manusia Tuhan saja mengampuni katong pun dosa. Katong juga butuh pengampunan dan pengasihan Tuhan. Tapi seringkali katong juga menghakimi orang lain. Seakan-akan kita yang punya surga, seakan-akan kita yang menghapus dosa isi dunia ini. Jemaat kekasih Tuhan, jika hari ini hatimu dingin, jika hari ini doamu kering, jika hari ini cintamu kepada Tuhan mulai redup, hanya Dia, Yesus Tuhan, yang bisa memulihkan api rohani itu dalam hidup kita. Hanya Dia, Yesus Tuhan, yang bisa membersihkan hati kita. Hanya Dia, Yesus Tuhan, anak domba Allah itu yang membangunkan kembali kasih yang mula-mula itu. Kita disibukkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Kita disibukkan dengan berbagai hal yang mengalihkan pandangan kita dari anak domba Allah. Dari Yesus Kristus Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Amin. Waktu kita pulang ke surga, dia saya tanya, seberapa besar jabatanmu, seberapa besar kekayaanmu, seberapa besar apa yang kau miliki. Sama seperti Rasul Paulus, dia berkata, apa gunanya aku memiliki isi dunia ini, tapi jiwaku binasa. Yesus mau kita menjadi saksinya, pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi ingat, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan, kemampuan kita yang terbatas ini. Firman Tuhan bilang kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksi. Berarti kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, kita perlu firman-Nya dalam hidup ini. Yang menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi sukacita, menjadi damai dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Kita harus menjadi saksinya yang selalu rendah hati, sama seperti Yohanes. Yohanes juga punya banyak aja jemaat dan pengikut. Tetapi waktu Yesus tampil, dia mengarahkan pandangan semua orang datang kepada sang anak domba itu. Yohanes sangat terkenal, pengikutnya banyak. Tetapi dengarkan roh kebangunan, kebangkitan itu dari mulutnya. Ya harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, di dalam posisi hidup kita dimanapun kita berada, tetap kita menyatakan Tuhan yang harus besar dalam hidup kita. Kita semakin kecil di hadapannya, ada amin. Kita bukan siapa-siapa. Jikalau bukan Tuhan yang menemukan saudara dan saya, hidup kita sia-sia. Ini kalimat yang membunuh kesombongan. Di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini kalimat juga yang menghancurkan ego kita sebagai manusia. Yang kadang-kadang kita menempatkan di atas segalanya. Di akhir zaman ini, seringkali kita mengikuti Dia. Kita bisa berkata, Yesus terkenal, asal saya juga dikenal. Yesus dipakai, asal saya dipuji. Tetapi Yohanes berkata apa? Aku harus makin kecil. Mari kita semua jujur di hadapan Tuhan.
Apakah kau masih murni, hati kita masih murni di hadapannya? Ataukah diam-diam kita mencari panggung? Apakah diam-diam kita mencari pengakuan? Apakah kita diam-diam mencari tepuk tangan manusia? Kalau bukan beta sen jadi apa-apa. Mungkin kau sen tampil terang-terangan. Tapi seringkali di belakang kita, yang tidak orang kelihatan kita pelan-pelan dengan motivasi hati kita yang salah ini. Kita akan mencari panggung, kita akan mencari pengakuan, kita akan mencari tepuk tangan manusia. Kebangunan rohani tidak akan terjadi. Api Tuhan tidak akan turun atas hati yang haus pujian manusia. Kesaksian kita lahir dari perjumpaan kita dengan Yesus. Jadi setiap kita harus mengalami Tuhan dalam hidup ini. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, kita menyadari sungguh kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang melakukan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 1 ayat 32 dan 34 dia katakan, aku telah melihat, aku telah bersaksi. Kita juga mengalami dan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sampai ada di hari ini. Mungkin di tahun ini, di 2 bulan ini saya percaya ada banyak gumulan yang kita hadapi. Ada banyak kesesakan hidup yang kita harus lewati. Yang harus kita jalani. Tapi kalau kita ada hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, anak domba Allah menghapus isi dosa, isi dunia ini. Dia yang menolong kita, dia yang memampukan kita, dia juga yang membenarkan hidup kita. Ketemu yang ada yang sempurna selama 24 jam. Hanya oleh anugerah Tuhan saja kita ada sampai hari ini. Yohanes berkata, aku dengar, dia yang berkata bahwa aku dengar dari orang lain. Atau katanya, atau teologia bilang. Sama seperti Ayub dia bilang, dulu aku mendengar dari orang lain. Tapi sekarang aku melihat dan mengalaminya. Kita sangat percaya. Setiap kita pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Mungkin dulu kita mendengar tentang Yesus dari orang lain. Tetapi kita ada sampai hari ini kita mengalami dia setiap hari. Amin. Ada amin. Tidak gampang menjalani hari-hari hidup ini. Dan kita juga boleh berkata, aku telah melihat sama seperti Yohanes berkata. Dunia tidak butuh teori tentang Yesus. Dunia butuh saksi yang pernah ketemu dengan Yesus. Amin. Kita sih bisa bersaksi kepada orang lain berdasarkan kesaksian yang lain. Tapi kita percaya firman Tuhan ini menjadi petunjuk hidup kita. Bahwa dia Yesus tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Seperti Yohanes melihat dia. Dia pribadi yang sama yang kita lihat dan kita alami dalam perjalanan hari-hari hidup ini. Dia tidak pernah berubah. Dan hari-hari terakhir kau tuh disibukkan dengan berbagai macam hal. Ibadah menjadi satu rutinitas. Doa juga menjadi satu keharusan yang kita berpikir bukan karena kita berpijak. Karena dia mengasihi kita. Karena dia menyelamatkan kita. Karena kita mau tunduk dan mengasihi anak domba Allah. Yang menghapus isi dunia ini. Dosa isi dunia ini termasuk saudara dan saya. Tapi kita menjalani dengan satu rutinitas. Yang menjadi pertanyaan. Kapan terakhir kali hati kita bergetar dalam hadirat Tuhan? Kapan terakhir kali mata kita basah waktu kita menyembah Dia? Kapan terakhir kali roh kita menyala dalam doa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jika itu sudah lama terjadi, hilang segala sesuatu di dalam kita tentang hubungan pribadi kita dengan anak domba Allah itu.
Hari ini Tuhan mau menyalakan api itu di dalam kita semua. Mata kita harus terarah kepada Dia. Ketika kita ada di tanggal 1 ini, dengan berbagai persoalan kehidupan kita yang kita alami, kita merasakan kuat. Kita merasakan sesuatu hal yang luar biasa di hari ini. Tuhan sedang mencari di ruangan ini. Bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang paling pintar. Bukan orang yang paling rohani kelihatannya. Tetapi pagi ini Tuhan mencari orang yang mau berkata, Tuhan, pakai aku menjadi saksimu. Yohanes hanyalah suara di padang gurun. Tetapi suaranya mengguncangkan sejarah. Satu orang yang terbakar, Tuhan bisa mengubah banyak jiwa. Dan kita sangat percaya di pagi ini, jika mata kita terarah kepada Sang Anak Domba Allah, penghapus dosa isi dunia ini. Semua punya kerinduan, Tuhan. Aku mau dipulihkan. Aku mau cinta yang mula-mula itu hidup di dalam aku lagi. Aku mau dibersihkan, aku mau dinyalakan kembali, aku mau dipakai Tuhan sebagai saksinya. Dan Dia mencari setiap kita. Suara firman Tuhan ini tidak datang kebetulan. Tetapi suara firman ini tahu apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari yang terakhir ini. Dia rindu kita kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Kita kembalikan pandangan kita kepada Anak Domba Allah, penghapus dosa isi dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pandang Anak Domba Allah. Bukan lihat masalahmu, bukan lihat keadaan sekelilingmu yang mungkin kita berkata mustahil Tuhan. Tapi pandang Dia, Allah yang selalu melakukan perkara-perkara ajaib. Bahkan firman Tuhan menyatakan melebihi daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Apapun persoalan kita di pagi ini, mari kita lihat Anak Domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Yang menyelesaikan persoalan dosamu. Yang memurnikan hidup kita semua. Yang menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Jangan lihat kegagalan kita. Tapi tetap pandang Dia. Dia akan berproses terus dengan hidup kita. Janjinya bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus di pagi ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat kekasih Tuhan. Jangan kita mengambil cawan dan roti ini hanya karena rutinitas. Tetapi mari kita dengan iman melihat Anak Domba Allah penghapus dosa kita. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa kita. Yang melepaskan dan memulihkan keadaan kita. Dan juga yang akan memberikan hati yang baru bagi kita semua. Sehingga kasih yang mula-mula itu hidup kembali di dalam kita. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Pandang Dia Yesus Kristus Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih tanpa batas itu. Amin.